Bab 1543. Wanita yang bermain pisau. Melarikan diri. Tanpa ragu, Miley berbalik dan pergi dengan pedangnya. Pelindung aturan hukum dalam keadaan puncak. Dia tidak lupa seperti apa keadaan puncak pintu Yakunan ini. Yang membuatnya bingung adalah ada pelindung aturan hukum baru yang mencarinya. Mengapa pintu Yakunan ini lebih cemas daripada dirinya? Mungkinkah di alam semesta ini ada juga kontradiksi antara aturan hukum? Tanpa banyak berpikir, Miley meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Pada saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba berkata, dari kiri. Masuk lubang hitam di langit berbintang, lalu sobek langit berbintang, kabur. Miley menuju ke kiri, seolah memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berkata, Yakunan, kamu lebih cepat, kenapa tidak kamu saja? Pintu Yakunan berkata dengan dingin, alasan mengapa wanita itu belum sampai ke sini, itu karena dia tidak yakin dengan lokasimu. Jika aku keluar, dia bisa langsung tahu lokasimu. Miley berkata dengan suara dalam, mengapa pihak lawan tahu bahwa aku ada di sini? Setelah hening sejenak, pintu Yakunan berkata, itu pasti karena seranganku. Miley bertanya, apakah pihak lawan juga dari aula Dewa Alam Semesta? Pintu Yakunan berkata, ya. Miley sedikit bingung, kalau begitu bukankah kamu harusnya bahagia? Pintu Yakunan sunyi. Miley berkata lagi, kamu punya dendam terhadap pihak lawan. Pintu Yakunan berkata pelan, bukan urusanmu. Miley merasa senang, wanita ini pasti ada dendam terhadap pelindung aturan hukum itu. Saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba berkata, ada lubang hitam di langit berbintang di depan, masuklah, gunakan lubang hitam di langit berbintang untuk berteleportasi. Miley ragu-ragu, apakah wanita ini akan menjebaknya? Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, ada keberadaan yang berbahaya mendekat. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Miley tidak memikirkannya lagi, langsung berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki lubang hitam di langit berbintang. Begitu dia memasuki lubang hitam di langit berbintang, ekspresi Miley tiba-tiba berubah. Karena dia merasakan kekuatan yang kuat mencabik-cabik tubuhnya. Miley buru-buru menggunakan domain pedang untuk menahan kekuatan cabikan. Tidak lama setelah Miley menghilang, seorang wanita tiba-tiba muncul di atas pegunungan tandus besar. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang gelap seperti tinta, benar-benar hitam. Wanita itu terlihat baru berusia 18 atau 19 tahun, rambutnya diikat dengan pita hitam, dia terlihat sangat segar. Alisnya ringan, dan sangat modis, seperti ada dua bilah pedang di atas matanya. Di ujung jari kanannya, ada pisau terbang melingkari jarinya. Setelah wanita itu muncul, dia melihat sekeliling, sudut mulutnya sedikit terangkat, menghilang. Menarik sekali. Bicara sampai di sini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, tiba-tiba menoleh dan melihat, saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Di bagian terdalam dari pegunungan tandus besar, binatang buas yang sedang menyembuhkan diri tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, seorang wanita muncul di depannya. Melihat wanita ini, binatang buas itu sedikit menyipitkan matanya, siapa kamu? Wanita itu tersenyum dan berkata, aku tanya, kamu jawab. Binatang buas itu menatap wanita itu, apakah kamu? Pada titik ini, lengan kiri binatang buas itu tiba-tiba terbang keluar, darah seperti kolam. Binatang buas itu ketakutan, dia menatap wanita itu dengan tak percaya, kamu? Wanita itu sedikit tersenyum, pernahkah kamu melihat wanita berbaju merah? Binatang itu mengangguk dengan cepat, ya. Dia bersama seorang pemuda. Wanita itu sedikit mengernyit, dengan seorang pemuda. Apakah pemuda itu tubuh bencana?
Binatang itu mengangguk, ya, ya. Wanita itu mengerutkan kening lebih dalam, dia tidak membunuh pemuda itu. Mendengar ini, binatang buas itu tiba-tiba menjadi gelisah. Dia bukan hanya tidak membunuh bocah itu, malahan membantu pemuda itu. Membantu. Wanita itu mengedipkan mata, dia membantu pemuda itu dan memukulmu. Binatang buas itu mengangguk dengan cepat, ya. Wanita itu terkekeh dan berkata, menarik sekali. Apa wanita ini memberontak? Di kejauhan, binatang buas itu tidak berani berbicara lagi. Dalam satu hari dia dipukuli oleh dua wanita, dia belum pernah merasa begitu teraniaya sebelumnya. Pada saat ini, wanita itu menoleh dan berkata dengan ringan, wanita itu pasti merasakan kedatanganku. Itu sebabnya dia membawa pemuda itu pergi. Binatang buas itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu akan membunuh pemuda itu? Wanita itu memandangi binatang buas itu dan berkata sambil tersenyum, tidak boleh. Binatang buas itu buru-buru berkata, tentu saja boleh. Namun, wanita bergaun merah melindungi pemuda itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, tidak masalah. Dia tidak bisa melindungi pemuda itu. Bicara sampai di sini, dia sepertinya menemukan sesuatu, kemudian menghilang di tempat. Melihat wanita itu langsung menghilang, binatang buas itu langsung lega. Wanita ini terlalu mengerikan. Rasanya bahkan lebih menakutkan daripada wanita pemarah sebelumnya. Binatang buas itu menengadah ke langit. Tatapan kebingungan melintas di matanya, apakah aku benar-benar lemah? Saat ini, ruang hampa di atas kepalanya tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, tiga wanita muncul tidak jauh di depannya. Orang-orang yang datang adalah Saveramu bertiga. Alasan mengapa mereka bisa cari sampai di sini, itu karena kultivator pedang tidak lagi menekan kekuatan garis darah Mile. Wanita misterius datang mencari Mile sampai di sini berdasarkan garis darah abadi. Tapi baru saja menemukan tempat ini, aura Mile menghilang lagi. Melihat Saveramu bertiga, binatang buas itu sedikit mengernyit, dari mana asalnya? Wanita misterius memandang binatang buas itu, apakah kamu pernah melihat seorang pemuda? Binatang buas itu sedikit tertegun, lalu berkata, pemuda dengan tubuh bencana. Mendengar ini, ketiga wanita itu menjadi sedikit bersemangat. Wanita misterius yang memimpin itu mengangguk dengan cepat, ya. Binatang buas itu berkata dengan suara dalam, dia masih di sini sebelumnya, tapi tidak tahu kemana dia pergi sekarang. Savera menatap wanita misterius, bisa merasakan auranya. Wanita misterius menoleh dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara dalam, aku hanya bisa merasakan sedikit, jaraknya semakin jauh dari kita, tidak sepertinya sedang dalam perjalanan normal. Savera hendak berbicara, pada saat ini, binatang buas yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, apa kalian bertiga juga datang untuk membunuh pemuda itu? Mendengar ini, ketiga wanita itu memandangi binatang buas itu. Binatang buas mengepalkan tinjunya. Sejujurnya, aku telah menyerangnya sebelumnya, tapi sayangnya, aku dihentikan oleh seorang wanita. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepalanya. Sayang sekali. Wanita misterius tiba-tiba berkata, kamu menyerangnya. Binatang buas itu buru-buru berkata, ya. Jika wanita itu tidak ikut campur, aku akan meledakkan kepalanya. Pada saat ini, Tu tiba-tiba meninju. Saveramu menebas dengan satu pedang. Wanita misterius itu langsung bergegas. Ah! Selang beberapa saat, terdengar rentetan jeritan melengking dari kedalaman pegunungan tandus besar. Setelah sekian lama, suara sengsara binatang buas itu tiba-tiba terdengar dari kedalaman pegunungan tandus besar. Apa kesalahanku? Di sisi lain awan, suatu ruang hampa tiba-tiba terbelah.
saat berikutnya, seorang wanita keluar. Itu adalah wanita berbaju hitam. Tidak jauh dari wanita berbaju hitam, berdiri seorang wanita armor putih. Wanita berbaju hitam memandangi wanita armor putih dan tersenyum, ternyata Desi. Tidak disangka kamu ada di sini. Wanita bernama Desi berkata dengan ringan, "Belatimu, buat apa kamu di sini?" Belatimu tersenyum sedikit, "Datang mencarimu, apa kamu percaya?" Desi tidak berekspresi di wajahnya, "Kamu ingin bertarung?" Belatimu hendak berbicara, saat ini tiba-tiba dia mengerutkan kening, "Kamu sengaja membiarkan aku melihatmu, kamu sedang membantu pemuda itu menunda waktu." Desi tidak berbicara. Belatimu tiba-tiba menggelengkan kepala dan tersenyum, "Kudengar Yakunan juga membantu pemuda itu, menarik sekali." Desi mengernyit sedikit, pintu Yakunan juga membantu pemuda itu. Tidak rasional. Belatimu tiba-tiba berkata, "Tuan besar aturan hukum ada dalam tubuhmu kan?" Desi memandang Belatimu dengan ekspresi tenang, "Kamu benar-benar ingin tahu?" Belatimu tersenyum dan berkata, "Aku sudah banyak bicara. Selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Dia tidak berani bertanya lagi, karena jika aturan hukum itu benar-benar ada dalam tubuh Desi, maka dia pasti akan mati. Meskipun aturan hukum alam semesta yang dijaga oleh Desi telah dilukai, tapi itu juga bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan. Melihat Belatimu pergi, Desi berkata ringan, "Hidup atau mati, bergantung pada dirimu sendiri." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Di sebuah lubang hitam di ruang hampa tertentu, Miley bolak-balik dengan pedangnya, dia juga tidak tahu kemana dia pergi. Pokoknya kabur saja. Saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba berkata, "Ke kanan, ada lubang hitam berbintang di sana, kamu bisa menggunakan lubang hitam berbintang itu untuk melarikan diri." Miley menoleh dan melihatnya. Dia ragu sejenak, kemudian langsung pergi ke kanan dengan pedangnya. Setelah beberapa saat, dia melarikan diri dari lubang hitam di langit berbintang ini. Setelah keluar, dia melirik ke sekeliling, langit berbintang di sekitarnya sunyi. Sebuah star teritori asing. Dan tidak jauh di depannya, ada lubang hitam di langit berbintang. Lubang hitam di langit berbintang ini sangat besar, menempati setengah dari langit berbintang. Setiap langit berbintang yang datang ke sini akan ditelan olehnya. Pintu Yakunan tiba-tiba berkata, "Cepat masuk." Menara kecil juga berkata, "Majikan muda, aura berbahaya itu semakin dekat." Miley memilih untuk percaya pada menara kecil. Tanpa ragu, dia langsung memasuki lubang hitam langit berbintang. Begitu masuk, dia langsung ditarik ke bagian terdalam dari lubang hitam langit berbintang itu. Miley buru-buru menggunakan domain pedang untuk melawan. Wajah Miley berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan kekuatan lubang hitam langit berbintang ini sangat kuat, dan domain pedang hampir tidak bisa menahannya. Ini bukan kekuatan gelap, tapi kekuatan misterius, dia tidak tahu apa itu. Seolah memikirkan sesuatu, Miley bertanya lagi, "Yakunan, pelindung aturan hukum apa yang datang mencariku?" Pintu Yakunan berkata dengan dingin, "Pelindung aturan hukum apapun, kamu tetap tidak bisa mengalahkannya." Miley sedikit mengernyit, "Kamu tidak merasa terlalu meremehkan orang?" Pintu Yakunan berkata dengan marah, "Bisa tidak kamu berhenti merasa bangga? Jika bukan karena kultivator pedang yang bantu kamu melawan sebagian kekuatan aturan hukum bencana, kamu pasti sudah mati sekarang." Miley berkata dengan suara dalam, "Kakak masih membantuku." Pintu Yakunan berkata, "Omong kosong. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang. Tapi, dia sudah pergi, semakin jauh, aku tidak tahu."
Bicara sampai di sini, wajahnya tiba-tiba berubah. Sial, dia tidak membantumu. Miley berkedip, benarkah? Begitu selesai berbicara, beberapa benang berwarna merah darah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Melihat adegan ini, ekspresi Miley berubah. Brengsek, Yakunan, cari cara untuk bantu aku melawan kekuatan aturan hukum bencana ini. Wajah pintu Yakunan berkedut, dia berkata dengan marah, aku adalah pelindung aturan hukum bencana, bukan pelindung kamu. Kamu minta aku bantu kamu cari cara untuk menghadapi aturan hukum bencana. Apakah kamu tidak salah? Bersambung.